Kita malam ini bakal flight ke Kuala Lumpur karena ini trip 5 negara. Vietnam Airlines would like to invite passengers on flight VN674. Nah, ini dia PHO, po, tapi kalau orang Vietnam tuh bilang Pha. Can I mix this one? Like this. Independent moment of Cambodia. Hi. Okay, now we are in Dong Dong Mueng Airport, Bangkok. Đó, kéo qua thôi thì trèo đi hẳn à. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal meresum jadi traveling 5 negaraku kemarin. Kemarin itu teman-teman pada komen di aku, Samudra bikin dong resum video traveling 5 negara, budgetnya berapa aja sih? Itu nggak biar menginspirasi lah versinya kita. Di awal Januari 2020 aku melakukan traveling 5 negara, yaitu Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan terakhir Singapura. Itu dengan budget total setelah traveling kemarin itu 6.900.000, 3 kali naik pesawat. Jadi sesuai judul yang ada di bawah, aku bakalan sharing budget 5 negaraku kemarin. Nah, yang pertama ya, berapa sih budget yang harus dikeluarin? Yang kedua, apa aja sih pengeluaran selama solo traveling? Jadi aku bakalan sharing budget terlebih dahulu ya. Pertama itu aku dari Jakarta. Nah, ini startnya dari Jakarta ya, bukan
dari Kalimantan Selatan, tapi dari Jakarta. Pertama itu dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Itu aku naik pesawat KLM. Ya. Itu punya maskapai Netherlands itu apa? Belanda ya, KLM. Terus itu berapa ya? Di websitenya KLM langsung itu dapatnya 725.000. Itu udah dapat makan. Kemudian di Malaysia itu aku sekitar 3 hari 2 malam. Nah itu aku ada staycation. Asik banget sih staycationnya itu, dengan 63.000. Wah itu murah banget itu. Nah itu menurutku yang paling kece. Dia apartemen tapi bukan satu kamar. Jadi gimana ya, jadi dalam dormitory, dalam satu kamar itu dormitory sekitar 8 orang lah, dan itu bayarnya cuma 63.000. Nah fasilitasnya apa aja di sini? Oke, terus yang kece-nya lagi di Malaysia, aku ke Skyloong Bar. Itu bisa 360 derajat, view-nya Kuala Lumpur. Wah itu kece, bisa kelihatan KLCC dan bisa kelihatan KL Tower. Nah ini Malaysia ya, lagi yang diingat dari Malaysia. Udah itu aja sih berkesan, yang lainnya ya seperti kebanyakan orang. Kemudian aku flight dari Kuala Lumpur Malaysia ke Ho Chi Minh City Vietnam itu pakai Vietnam Airlines. Nah dan aku pesannya itu di websitenya juga. Dapatnya berapa ya? Oh ya, 823.000, dan itu lumayan lah. Dia sekelas kayak Garuda, ibaratnya Garudanya Vietnam lah, lumayan tuh. Nah terus di Vietnam yang paling berkesannya itu naik GoViet, terus makan pho, terus ada ke landmark 81. Itu gedung tertinggi di ASEAN. Jadi di Vietnam itu aku 3 hari 3 malam. Nah ada juga aku ke Mui Ni. Itu dari Ho Chi Minh City ke Mui Ni itu 6 jam perjalanan. Yang kecenya di Mui Ni itu kenapa aku ngunjungin, karena di sana ada padang pasir. Jadi gak usah jauh-jauh ke Dubai, cukup di Vietnam udah ada padang pasir. Di Mui Ni itu aku nginepnya 13.000, namanya Mui Ni Backpacker Hill. Itu aku pesennya di booking.com. Nah lanjut ya, dari Vietnam aku lanjut ke Kamboja itu pakai bis sekitar 10 jam ya, 10 jam ke Phnom Penh. Aku ke Phnom Penh dulu. Nah di Phnom Penh itu ibu kotanya Kamboja. Itu aku paling naik tuk-tuk ke Central Market, terus apa lagi ya? Oh iya, Independent Monument, itu si ikonnya aja sih. Sehari aku di situ. Kalau aku staynya di 88 Hostel, itu dapatnya $6 berapa?
beli saat itu 14.000 sekian, sekitar 80 ribuan lah. Terus dari Phnom Penh ke Siem Reap. Kenapa aku ke Siem Reap? Siem Reap ini ada Angkor Wat. Itu tuh Borobudurnya Kamboja. Nah, Angkor Wat tuh pernah dijadikan tempat untuk syutingnya Tomb Raider. Kece sih. Tapi aku nggak masuk ke dalam, lumayan mahal sih. Soalnya ngemet budget lah. Mau aja, cuma saat itu sore. Jadi ya ngeliat dari luar lah. Tapi worth it lah. Nah, dari Siem Reap ke Bangkok, Thailand, tetap aku pakai bis lagi, bisa jalan darat. Itu sekitar berapa ya? 12 jam. Ya 12 jam apa 10 jaman gitu lah. Lama itu, gak nyampe. Nah, sampai di Bangkok aku ngincarnya ini apa ya Bangkok deh. Oh ya, ada aku ngincar. Aku tuh tadinya ngincarnya ke Manahakom Tower yang sponsornya Leicester City. Nah, itu kan Leicester City. Ya udah deh, kalau nggak tahu. Nah, di Bangkok itu aku kalau kemana-mana pesennya pakai Grab. Soalnya yang paling recommended pakai Grab. Jadi malamnya di Bangkok tuh aku ke Kosan Road. Ini naik marketnya yang kece sih, rame banget. Harus kalau ke Bangkok itu ya harusnya ya ke Kosan Road malam. Wah, itu kece banget. Sehari doang sih di Bangkok itu, baru aku flight ke Singapura. Nah, aku pakai maskapai Scott, itu anaknya Singapore Airlines. Belum mampu sih pakai maskapai itu, idaman lah. Someday bakal pakai Singapore Airlines. Iya nanti sama kamu. Nah, terus sorry intermezzo, istri ganggu tecokin Guru lama. Oke. Itu aku pesennya di itu dapatnya 650.000, murah kan, dari Bangkok ke Singapura. Nah, di Singapura aku itu 2 hari, banyak sih. Aku ke Singapura itu naik MRT. Jadi aku pertama kali naik MRT itu di Singapura dulu, baru ngerasain MRT di Indonesia, di Jakarta. Nah, terus ke Jewel, harus ke Jewel. Itu ada di terminal berapa ya, lupa aku, antara terminal 2 atau terminal 4 gitu. Oh ya, di Singapura tuh banyak kan aku jalan kaki sih, diri jalan dan sampai gempor nih kaki. Jadi kalau misalnya travelingku ini bisa dibilang murah, ya bagiku murah. Tapi kalau bisa dibilang mahal, nggak mahal sih, ini murah ini. Itu relatif sih bagaimana orang menilai. Yang penting ini pengalamanku traveling 5 negaraku selama 14 hari dengan budget 6.900.000. Nah, ini ada kok di kasih tampil. Nah, terus ada nih teman-teman yang nanyain tip dan triknya gimana sih soal traveling, kok berani jalan sendiri. Nah, ini tuh dulu aku tuh cerita ya dikit ya, itu 2017 aku tuh pengen banget ke Vietnam. Nah,
Terus ada di budgetnya, aku harus suruh di diriku tuh harus milih ke Vietnam dulu atau beli kamera. Nah tapi kayaknya kan kalau misalnya ke Vietnam dulu terus foto hasil fotonya kurang sip gitu loh. Nah jadi aku lebih milih beli kamera dulu, aku tahan, aku puasa dulu, nahan lah ke Vietnamnya 2017 tuh. Nah setelah aku selesai kerja di project, akhirnya kesampaian di Januari 2020. Biar sekalian aja deh travelingnya, nanggung kalau cuma ke Vietnam, sekalian aja. Soalnya kan lagi selesai kerja tuh, jadi 1 bulanan tuh aku traveling. Nah jadi kenapa aku berani, itu ambisi dalam hidupku pribadi sih. Jadi aku pengen banget traveling ke Vietnam, tapi ya negara-negara lain tuh bonusnya lah. Nah itu nggak nekat sih, cuma harus lah ngelaksanain. Ya ketika kita udah niatnya kuat, ada aja kok jalan, dan itu pasti punya cerita banget. Nanti kalau teman-teman mau sharing boleh, boleh lah. Oke. Sorry kalau misalnya agak aku Aku banget. biarin sih. Dadah, assalamualaikum.